Pernah kepikiran nggak? Apa sih ancaman AI yang sebenarnya? Menurut sejarawan Yuval Noah Harari, ini tuh bukan soal robot-robot pembunuh kayak di film-film loh. Ancaman yang sesungguhnya itu jauh lebih halus, dan dia mengincar sesuatu yang paling mendasar dari diri kita sebagai manusia. Kekuatan super kita. Nah, kutipan dari Harari di Davos ini benar-benar kena banget. Ini bukan lagi sekedar ngomongin teknologi baru, tapi tentang munculnya penantang yang siap merebut esensi kekuatan manusia. Fondasi peradaban kita bisa dibilang sekarang lagi diuji. Oke, jadi sebelum kita jauh-jauh ngomongin ancaman AI, kita harus paham dulu nih, apa sih kekuatan super kita yang dimaksud? Ternyata itu adalah sesuatu yang kita pakai setiap hari. Bahasa. Coba deh lihat di sekeliling kita. Uang, hukum, bahkan konsep negara, semua ini kan sebenarnya nggak ada wujud fisiknya. Mereka semua itu cuma cerita yang kita sepakati bersama yang dibangun dari kata-kata. Nah, kemampuan buat menciptakan realitas bareng-bareng inilah yang selama ini jadi kekuatan super eksklusif kita. Sekarang, coba bayangin kalau kekuatan itu nggak eksklusif lagi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada entitas non-manusia yang lagi belajar ngomong, nulis, dan bahkan menciptakan cerita. Aturan mainnya bisa dibilang lagi ditulis ulang dari awal. Bedanya tuh fundamental banget loh. Teknologi zaman dulu, kayak pesawat terbang, itu kan melampaui kemampuan fisik kita. Mereka ngalahin otot kita. Tapi AI ini beda. Dia masuk ke wilayah yang kita kira cuma milik kita. Pikiran. Jadi pertarungannya bukan lagi soal adu kuat, tapi adu pinter. Tapi kenapa ya kita kok rasanya cemas banget sama AI yang bisa mikir? Apa yang bikin ini terasa begitu personal? Jawabannya, itu menusuk langsung ke inti identitas kita sebagai manusia. Gini deh, kita kan nggak pernah mendefinisikan diri kita dengan, wah manusia itu hebat karena bisa lari lebih cepat dari cheetah. Nggak kan? Kita mendefinisikan diri kita sebagai makhluk yang berpikir. Identitas kita itu dibangun di atas pikiran, bukan otot. Nah, waktu AI menantang keunggulan kita dalam berpikir, dia menantang esensi dari apa artinya menjadi manusia. Nah, disinilah, menurut Harari, letak kesalahan paling fatal yang bisa kita buat. Kita cenderung melihat AI ini cuma sebagai alat baru yang kita ciptakan, kayak palu atau obeng. Palu itu cuma alat, dia nggak punya kemauan sendiri. Tapi AI, dia bisa jadi agen, sesuatu yang punya pikirannya sendiri. Biar kebayang betapa bahayanya perbedaan ini, Harari ngasih contoh dari sejarah Inggris kuno. Jadi ceritanya, orang Britania kuno itu nyewa tentara bayaran Anglo-Saxon buat ngelawan musuh. Mereka mikir tentara ini ya cuma alat perang, tapi tentara bayaran ini adalah agen yang cerdas. Mereka akhirnya sadar kalau majikan mereka itu lemah. Hasilnya, negaranya diambil alih. Nah, Harari ngingetin, jangan-jangan kita ini adalah orang Britania di cerita ini. Jadi, inilah inti dari agen AI, entitas non-manusia yang punya pikiran sendiri dan bisa bertindak secara mandiri. Sama kayak tentara bayaran tadi, kita nggak bisa seenaknya berasumsi kalau tujuan mereka bakal selamanya sejalan sama tujuan kita. Ancaman ini tuh bukan cuma teori buat masa depan ya, konsekuensinya udah mulai terasa sekarang. Pertanyaannya, saat kita makin bergantung sama AI, apa yang terjadi sama kemampuan kita sendiri buat berpikir? Ini bukan lagi cuma teori, ini tantangan nyata buat kita semua. Kalau ada mesin yang bisa mikir buat kita, gimana caranya kita mastiin generasi selanjutnya masih belajar cara mikir buat diri mereka sendiri? Ada risiko beneran, otot mental kita bisa jadi makin lemah. Coba deh bayangin keputusan-keputusan penting, milih karir, nulis esai, bahkan minta nasihat keuangan. Setiap kali kita nyerahin tugas-tugas kayak gini ke AI, tanpa sadar, kita mungkin lagi ngelatih diri kita sendiri buat nggak berpikir. Sedikit demi sedikit, kita bisa kehilangan kemampuan yang justru mendefinisikan kita. Oke, sekarang kita masuk ke skenario akhir yang mungkin paling bikin khawatir. Gimana jadinya kalau AI jadi super pintar, sampai-sampai sistem yang dia ciptakan itu benar-benar di luar jangkauan pemahaman kita? Pertanyaan ini serem banget kan? Bayangin sebuah dunia di mana sistem keuangan global yang ngatur hidup kita semua dijalankan sama AI dengan cara yang saking rumitnya, nggak ada satupun manusia yang ngerti. Terus gimana kita bisa memimpin dunia yang bahkan kita nggak pahami? Nah, disinilah analogi Harari tentang manusia sebagai kuda jadi relevan banget. Kuda itu kan bagian penting dari ekonomi abad ke-19, tapi mereka sama sekali nggak ngerti apa itu uang. Kita berisiko jadi kuda di abad ke-21, ikut serta dalam sistem yang diciptakan AI, tapi nggak pernah benar-benar paham atau bisa mengendalikannya. Dan ini membawa kita ke peringatan terakhir yang paling mengerikan. Dampaknya bukan cuma ke sistem global, tapi ke perkembangan pikiran manusia itu sendiri.
Kita ini sebenarnya lagi memulai sebuah eksperimen raksasa ke generasi berikutnya tanpa tahu sama sekali apa hasilnya nanti. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan pertanyaan yang paling mendasar. Di saat AI belajar untuk berpikir, jangan-jangan kita malah lupa caranya. Kemajuan teknologi ini mungkin bukan cuma soal apa yang bisa dilakukan mesin, tapi juga tentang apa yang bisa hilang dari diri kita sebagai manusia. Sesuatu untuk kita renungkan bersama.